Saya dulu kuliah sebelum ke Mesir, Ricky berangkat dari rumah pagi, datanglah cewek itu. Orang sekelas mau digonceng takut berdosa, tak dibonceng nanti dibilang sombong. Akhirnya berhenti saya, naik deh, saya gas 120. Sampai ke kampus saya tengok hilang jilbabnya. Sejak itu asal saya lewat, mau enggak katanya. Begitu caranya adik-adik kalau supaya perempuan tak mau dibonceng. Saya punya istri, alhamdulillah. Tapi saya nikah lagi, alhamdulillah. Tanpa sepengetahuan istri pertama, nauzubillah. Lama-lama istri saya tahu. Tahankanlah. Saya jarang pula ke istri kedua. Apa hukumnya? Ibu tenang, karena mereka tidak bisa nikah secara resmi Kementerian Agama kalau tidak ada izin dari istri pertama. Bagaimana hukumnya seorang mafia narkoba mencalonkan diri jadi pemimpin? Apakah sebagai muslim kita boleh memilih? Sembilan yang akan dipilih tahun 2018-2019. Pertama, bupati. Kedua, wali kota. Ketiga, gubernur. Keempat, presiden. Kelima, DPD. Keenam, DPR kota, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat. 9 yang mau dipilih 2018-2019. Kalau ada yang curiga saya ceramah keliling mau menjadi yang 9 ini, tidak. Saya sampai mati jadi ustadz. Kenapa begitu? Karena ustadz ini tak ada pensiunnya sampai mati. Kalau yang lain ada. Itu apa tuh? Itu mantan gubernur. Itu apa tuh? Itu mantan bupati. Itu apa? Mantan wali kota. Itu mantan ustadz. Tak ada. Nauzubillah, mantan ustadz. Saya ingin di hari tua saya, memang sudah tua nanti tak telap ceramah. Mana pula telap? Ini ceramah ini paling 10 tahun lagi. Kalau 2028, Assalamualaikum. Saya ingin di hari tua saya mengajar mengaji di musola dekat rumah. Anak-anak tetangga datang ke rumah, kau baca Quran. Masih alif-alif tuh, katanya, baca. Alif dia teh alif bawa di depan u, a, i, u. Alif dua dia teh alif dua bawa in depan un, an, in, un. Sampai akhirnya mati dalam keadaan sedang mengaji. Masuk ke tempat ngaji, anak-anak tuh ribut. Kenapa kalian ribut? Mati. Tak terlalu lama kita tersiksa. Husnul khatimah insyaallah. Amin. Pilihlah orang setelah kau teliti baik-baik. Pertama, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran. Mana pendengaran? Wal basar, penglihatan. Dengar informasi baik-baik. Tanya Abi, tanya Tuan Guru. Tuan Guru, bagaimana info tentang Syian? Oh, jangan. Agen dia itu. Agen apa? Agen lem kambing. Wal basar, pandang baik-baik, tengok. Wal fuad, pikir renung. Setelah kau kumpulkan informasi, kau pun tahajud. Usolli sunnatat tahajud politik. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gimana? Udah nampak siapa yang mau dipilih, Bu? Sudah, Pak Ustadz. Yang mana gambarnya? Gambar ini mau saya cucuk, Pak Ustadz. Kenapa gambar ini? Kemarin dia datang ke tempat kami, dibawanya surat Yasin 3, jilbab 2, sarung 1. Sarung yang mana? Itu yang di ujung ada tulisan coblos nomor. Rusak istikharahmu gara-gara apa? Riswah, sogok. La'ana Rasulullah SAW, Rasulullah melaknat ar-rasyuwal muqtasyy. Oleh sebab itu, kenapa kau pilih dia? Kemarin dia datang ke masjid kami, Pak Ustadz. Terus dan itulah kami kebetulan ibu-ibu rebana, masjid belum selesai, kami nyanyikanlah lagu ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Gimana turun dana? Enggak.
Kenapa salah? Backing vokalnya salah. Apa kata dia? La 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 la. La 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 kan tidak. Tak turun dana. Oleh sebab itu jangan kita suapkan duit. Di Biren saya yakin tidak akan ada mau mencoblos hanya dibagi 100.000. Kalau ada masih 100.000. Nih, 100.000. Kalau ada kasih 100.000 tak mau. Kalau kemarin dikasih 100.000 mau, saya tak mau Pak Ustaz. Kalau 200, saya tak mau Pak Ustaz. Kalau 300, tak mau. Kalau 1 juta, saya istiqoroh dulu Pak Ustaz. Ustadz Somad pun kalau ditanya, Ustadz, kalau ngambil 1 juta boleh tak Pak Ustaz? Haram. 1 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini ulama tak sepakat. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hanbali. Ini haram, tapi kalau kau bagi sama aku, halam. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar cepat mendapat jodoh? Apakah ada doanya dan malam apa yang mustajab untuk dibacakan? Kalau ada jamaah minta punya anak, saya doakan, ya Allah kasihlah jamaah ini anak yang soleh. Saat saya doakan dia, malaikat berkata, amin. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan tadi Abdul Somad. Jamaah minta lapang rezeki, saya doakan, ya Allah jamaah ini lapanglah rezekinya. Apa kata malaikat? Amin. Kau dapat sama macam yang kau doakan. Tapi jodoh saya ngeri. Ya Allah kasihlah jamaah ini jodoh nikah. Apa kata malaikat? Amin. Kau dapat sama macam itu. Doa minta jodoh, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi ya Allah, la tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah pebaik-baik pemberi waris. Jangan kau biarkan aku sendirian, dunia ini hampa saja, sunyi rasanya Allah. Doa itu tak perlu bahasa Arab. Ustadz ialah enak tamat dari Mesir bahasa Arab. Doa tak perlu bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu sholat. Adapun doa cukup 4 aja pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dah, habis itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku sudah 35 tahun belum juga nikah. Nih kalau sampai 40 kacau hancur nanti nikah. Tapi kalau berdoanya di masjid jangan kuat-kuat. Nanti dengar kawan sebelah, ya Allah belum juga ketemu. Kasihan. Saya Pak Ustadz, kalau berdoa bahasa Indonesia ini kurang khusyuk Pak Ustadz. Saya kan orang Jawa. Ada pakai Jawa. Iki wis perang-perang dina bojone rong teko piye iki. Terus ngalor ngedungetan ini. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz. Saya orang Minang. Bacalah. Iko banyak banan ka mintakan nampa tamu lomba laki nang kedua lomba bina ka ampe bacara itu. Saya bukan orang Minang Pak Ustadz. Saya orang Aceh. Tak pula pandai bahasa Aceh. Jadi doa itu tak mesti bahasa Arab. Doa tak boleh terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah yang mau kujual 25 meter kali 30, sebelah kanan bersempadan dengan Pak Kapolres, sebelah kiri dengan Pak Bupati, bagian depan itu ada klinik mata gading. Harga masih nego lagi, semeter 500. Perlu sebutkan. Jangan pula doa terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu-satu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Apa loh? Boleh saya sebut namanya Pak Ustadz? Boleh. Ya Allah, aku bukan main suka sayang dan cinta sama dia. Aku ingin dia menjadi ibu dari anak-anakku yang soleh dan soleha. Tolonglah engkau tiupkan angin kasih sayang ke dalam hatinya supaya dia bisa menerima aku. Tapi kalau dia tak menerima aku, tolonglah tiupkan angin puting beliung. Minta atau mau membunuh? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi Allah ingin memberikan yang terbaik.
Kenapa lah aku tak nikah sama dia? Dia cantik, sarjana, hafal Quran. Kenapa aku tak nikah sama dia? Kenapa mesti sama dia nikahnya? Rupa-rupanya ada hikmah di balik itu. Tak nikah dia sama engkau, rupanya nikah dia sama orang lain, anak dua mati. Allah ingin berikan yang terbaik. Makanya tak ada cara lain selain husnuzan, bersangka baik kepada Allah. Yang lajang-lajang, jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk, nanti malu kau bawanya undangan. Yang sedang-sedang aja. Tapi masalah cantik dan buruk ini kan relatif. Buruk kata kita, cantik kata orang. Berapa banyak yang jelek kata orang, cantik kata kita. Selalu ditengok. Itulah bahasa Inggris mengatakan witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh ketika sering ditengok-tengok. Tengok aja sering-sering, tunggul aja cantik, lalu ditengok. Nah, jadi masalah jodoh nih jangan kau terlalu banyak milih. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak berkawan. Siapa mencari bini tak bercacat, seumur hidup tak akan berbini. Siapa mencari laki tak bercacat, seumur hidup tak akan berlaki. Jangan tersinggung, orang tersinggung cepat mati. Oleh sebab itu maka berusaha. Ustaz Somad, ya, saya sudah kuliah Pak Ustaz. Kemarin saya mahasiswa Bapak, mantap. Saya sudah sarjana Pak, alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak, alhamdulillah. Saya belum nikah Pak, nauzubillah. Bisa Ustaz carikan saya perempuan yang ada empat-empatnya, cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat beragama. Kalau ada empat-empatnya, ngapa aku kasih ke kau? Inilah orang mencari kesempurnaan, mau mencari kesempurnaan. Itu kalau tak pejabat, orang mati. Apabila suara azan berkumandang tapi tak melaksanakan solat sesudah azan, umpamanya zuhur tapi dia solat zuhur sebelum waktu asar tiba, baca sekali lagi, ini lain pertanyaan. Apabila suara azan berkumandang, oke, paham saya, tapi tak melaksanakan solat sesudah azan, maksudnya qobliyah zuhur. Umpama zuhur tapi dia sholat zuhur sebelum waktu asar tiba, sholatnya sah. Sholat zuhur itu waktunya terbentang sampai azan asar. Tapi janganlah menunggu azan asar baru sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan pada awal waktunya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Tunggulah azan, masjid cantik-cantik, datanglah ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, sholat qobliyah zuhur. Setelah selesai qobliyah zuhur, sholat zuhur. Setelah itu ba'diyah zuhur. Nah, itulah yang baik menghadap Allah SWT. Sholat Jumat boleh tak diganti zuhur dalam kondisi apapun. Sakit keras, di ruang ICU, nah, itu tak bisa sholat Jumat. Pak, Bapak jangan keluar rumah sakit ya. Ya, kalau saya keluar, kalau Bapak keluar rumah sakit mati nanti. Tak boleh. Dalam keadaan musafir, payah berhenti naik bis, maka dia sholat sunat, itu boleh. Banyak yang mati nampaknya. Jadi jangan tinggalkan sholat Jumat. Man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, menyepelekan, tidak ada uzur syar'i, bukan karena sakit keras, bukan karena musafir, taba Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya sehingga hidayah tak lagi masuk. Mudah-mudahan kita selamat dari hati terkunci insyaallah. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka terkunci, wa ala sam'ihim, telinga mereka tersumbat, wa ala absarihim, mata mereka tertutup. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Pekak, tuli, bisu, buta, mereka tak lagi bisa mendengar ceramah, pengajian, tak masuk. Kalau dulu disampaikan 5, keluar 5.
Heran saya nengok orang ini Pak Ustadz, sampaikan 5, keluar 5, 5 telinga kanan, 5 telinga kiri, masih lumayan, mungkin ada yang nyangkut 1. Sekarang enggak, masuk 5, mental 5, 1 pun tak masuk ke telinga. Nauzubillah. Kami dari salah satuan lintas Polres Biren mohon izin bertanya, apakah pelanggar lalu lintas hukumnya berdosa? Karena dengan kelalaian si pelanggar melanggar aturan lintas seperti melawan arus, terobos lampu merah, menggunakan HP saat berkendara, saat terjadi kecelakaan, ikut merugikan. Jangan berangkat sebelum pakai helm dan yakinkan kedengaran bunyi klik. Periksa dompet Anda, lihat STNK, BPKB, dan yakinkan SIM masih hidup. Kenapa Ustaz pesankan? Saya pernah ditangkap SIM mati. Anak muda ngundang saya, Ustaz Somad, bisa kami undang ceramah? Bisa, tapi nanti dari tempat ceramah, dari tempat rumah Ustaz ke ceramah tempat kami jangan pakai mobil ya Ustaz. Kenapa? Kami sediakan sepeda motor, nanti kami bonceng Ustaz. Dalam hati saya dianggapnya saya tak pandai naik motor. Ustaz bawa bisa naik motor, kita coba nanti. Oh gitu, saya engkol, saya main kalah. Tinggal mereka semua. Baru dia tahu. Sepele dia. Saya pakai helm, pakai. Wah, ketik aja di YouTube. Somad RX King, enter. Tengok video. Saya dulu kuliah sebelum ke Mesir, RX King. Berangkat dari rumah pagi. Datanglah cewek di orang sekelas, mau digonceng takut berdosa, tak dibonceng nanti dibilang sombong. Akhirnya berhenti saya, naik deh, saya gas 120. Sampai ke kampus saya tengok hilang jilbabnya. Sejak itu asal saya lewat, mau enggak katanya. Begitu caranya adik-adik kalau supaya perempuan tak mau dibonceng. Jadi kenapa kita ini tidak boleh melanggar lampu merah, tidak boleh tak pakai helm, supaya tidak menimbulkan mudarat. Pasal agamanya mana? Ada mafsadat, ada maslahat. Maslahat kebaikan, mudarat kejelekan. Kalau menimbulkan mudarat kejelekan maka hukumnya haram. Tak pakai helm, jatuh, pecah kepala. Iya kalau langsung mati. Kok setengah mati? Ada kakak kelas saya di Mesir, Mat, abang nih dulu hafal Quran 30 juz. Terus abang naik motor tak pakai helm, jatuh. Terus bang, hilang 29. Tinggal juz 30 aja lagi. Terus saya bilang sama dia, bang, iya, di kampung aku bang, kalau tip rusak, diantuk-antukkan ke dinding, mau dia elok balik. Coba Pak antuk kan gini. Kata dia, aku takut nanti ku antuk kan, yang juz 30 ini pula hilang. Ini true story, kisah nyata ini. Itulah, maka pakailah helm. Tentang surat-surat kendaraan bermotor, tentu sekarang banyak penipuan, motor curian. Kemudian ada usaha dari kita, kunci stangnya. Kemudian beli gembok 2 biji, rantainya digembok, belakang gembok, pun depan, ban belakangnya itu digembok pakai rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Balik pengajian batang pinang itu disinso orang. Nah, itu sudah takdir. Itu namanya takdir karena kita sudah usaha. Ini orang sekarang enggak sembrono. Kunci diletakkan situ, cengengesan, pergi, dilarikan orang. Mana motor kau? Takdir. Itu bukan takdir, itu hukum sebab akibat. Jadi bedakan antara hukum sebab akibat. Kalau sebab akibat kesalahan kita, jangan merugikan orang lain, jangan ngobrol. Dulu saya menengok orang ngomong, itu saya bersyukur. Alhamdulillah sekarang orang pakai motor banyak berzikir. Di lampu merah, nampak mulutnya berzikir. Rupanya di samping helm itu HP. Bolak-balik awak klakson dia tak peduli. Udah klakson, bukan minggir dia, marah pula ke belakang. Apa katanya? Jangan main HP saat berkendaraan. Pesan dari Kapolda Aceh.
Ketika kita mandi dalam kondisi maaf telanjang, kemudian ketika melakukan wudhu sekalian dengan kondisi, apakah yang demikian membatalkan wudhu? Wudhu tidak batal, tapi dia kurang adab, dia tidak ada adab. Bedakan antara halal, haram, makruh, wajib, sunat dengan sunat, mustahab. Maka paling bagus menutup aurat, habis itu berwudhu, beradab kepada Allah, beradab kepada para malaikat. Ustadz, saya anak rantau, saya pun juga. Mohon kasih saya tips agar tetap berbakti pada orang tua yang jauh dan membuat beliau bahagia. Karena sebelum saya merantau, saya sering bantu beliau jual kaki lima di pasar. Tapi setelah merantau, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar saya tetap berbakti selalu mendapat ridhonya. Karena banyak yang bilang ridho Allah, ridho orang tua. Itu bukan banyak yang bilang, hadis Nabi. Ridho Allah fi ridhal walid. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Walaupun kau kuliah di Surabaya, di ITS, orang tuamu di kampung halaman, kau tidak bisa bantu dia uang, karena kau pun di sini juga cari nafkah sambil kuliah, maka kau telpon dia tengah malam. Assalamualaikum mak, mak sehat, sabar ya mak, nanti mau puasa hari raya aku pulang, gak perlu belikan baju mak, insya Allah akan aku bawakan dari sini. Kalau kau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Itu prinsip. Kalau belum bisa menyenangkan, membahagiakan, jangan menyusahkan dia. Ini sudahlah tidak menyenangkan, menyusahkan. Belum datang aja, baru namanya di HP, si pembuat masalah. Jantung orang tua tenang, pup, pup, pup. Begitu ngelihat nama dia di HP, langsung pup, 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 pup. Troublemaker. Apakah uang beasiswa mahasiswa yang mencapai nisab layak uang gaji wajib mengeluarkan zakatnya? Ya. Kalau adik-adik punya tabungan, beasiswa, uang tunjangan, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang tanduk, uang apa namanya, uang reward, uang hadiah, terkumpul senilai 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500.000, terkumpul sampai 1 haul 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Bagaimana hukum orang bertaubat namun kembali melakukan perbuatan yang sama? Itu sama artinya dengan orang yang mendempul semen, berlubang, didempul, dicat, habis itu buka lagi, dempul, dicat, habis itu buka lagi. Syarat taubat ada 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, nyatakan dengan lidah, istighfar banyak-banyak, wal ikmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak balik kepada perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua dapat taubat nasuha. Bagaimana hukum kumpul setiap malam Jumat untuk solawat? Apa itu bid'ah? Ngumpul ramai-ramai lalu kemudian solawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, itu namanya majelis solawat. Abah Lutfi bin Yahya Kalongan namanya Kanzus Solawat. Habib Munzir Al-Musawwa namanya majelis Rasulullah. Di Malaysia Habib Zainal Abidin Al-Hamid namanya majelis Al-Murtada. Ada majelis solawat, sepekan sekali baca solawat. Apa hukum buat majelis zikir ramai-ramai? Maka dijawab oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Dikumpulkannya hadis tentang boleh zikir bersama-sama. Baca Quran zikir, solawat zikir, istighfar zikir, tahlil zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Nah, zikir bersama-sama. Gak boleh katanya Pak Ustadz zikir sama-sama, karena zikir beramai-ramai itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadisnya jelas. Tulis di Play Store. 37 masalah populer, Somat LC, enter, download. Dalil zikir beramai-ramai. Itu bukan kata saya, itu kata para ulama. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, zakartuhu fi nafsi, aku sebut ingat dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia buat zikir beramai-ramai, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut dia, mengingat dia di majlis yang lebih ramai dan lebih mulia. Itulah majlis bersama Allah, bersama para malaikat.
Bagaimana pandangan Ustadz tentang ikhwan dan akhwat yang saling berkomitmen, tapi komitmen itu jangka waktunya masih lama hingga bertahun-tahun? Apakah itu sama dengan pacaran? Pacaran syariah, tapi tujuan mereka menikah, hanya saja waktunya masih lama. Berkomitmennya tahun ini. Setan, ini namanya talbis. Talbis iblis, nampaknya baik tapi isinya batil. Yang batil dikemas seolah-olah betul, batil. Ustadz, saya sudah hijrah, tapi saya masih membangunkan pacar saya malam, call, tahajud call. Hai, tahajud ya dek. Apa kau yang membangunkan? Mak dia kan ada. Ini namanya la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Berawal dari tukar nomor WhatsApp, lama-lama kirim kabar, lama-lama la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan tidak pernah mengajak ayo berzina, ayo berzina. Berawal dari satu langkah, mulai melangkah. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Kamu kuliah aja dulu, selesai nanti S1, lanjut S2, habis itu nanti semua akan indah pada masanya. Semua ada saatnya. Buku bagus, semua ada saatnya. Penterjemah Abdul Somad El-Cema. Kami dulu kuliah nggak ada mikir-mikir pacaran, nggak ada. 4 tahun saya di Mesir tak ada pacaran. Kuliah aja, kuliah. Masa Ustadz di Mesir nggak pernah pacaran? Nggak pernah. Kenapa? Nggak ada kesempatan. Kuliah aja. Setelah kuliah menikah. Nah, jadi kalian tak usah komitmen. Nanti kalian terjerumus pada zina, nanti terjerumus pada perbuatan tak baik. Kalau kami khidbah Pak Ustadz tunangan boleh tapi jangan lama-lama. Karena tunangan ini akan memancing, apalagi alat komunikasi zaman sekarang. Zaman dulu tunangan lama-lama nggak apa-apa, karena dia nggak bisa ketemu. Zaman sekarang orangnya nggak ketemu, tapi WA-nya jalan, kirim-kiriman gambar, kirim-kiriman foto, kirim-kiriman video. Setan masuk bekerja, setan tak pernah berhenti. La atiyannahum min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kiri. Laki-laki durian. Perempuan timun berteman dengan durian tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Tertulis di botol, do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Ustadz su'ozan, kami nggak ada apa-apa kok. Berawal dari tidak apa-apa, lama-lama menjadi apa-apa. Kami nggak ada buat macam-macam. Dia sudah macam abang saya, dia sudah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Nah, Ustadz, saya ingin bertanya, di tempat saya sholat Jumat itu ada 3 masjid, boleh apa tidak? Padahal masjid yang satu masih lapang untuk menampung jamaah. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah sholat di satu kampung kalau masjidnya lebih daripada satu. Menurut mazhab Syafi'i. Kenapa di Mesir itu? Ini Masjid Al-Azhar, ini Masjid Husain. Antara Masjid Husain sama Masjid Azhar cuman jalan raya. Di sini masjid, di seberang masjid. Boleh. Kenapa? Penuh melimpah ruah. Maka jangan bangun banyak-banyak masjid kalau tidak ada sholat Jumat. Boleh. Namanya apa? Masjid, bukan masjid jami. Masjid yang ada sholat Jumatnya masjid jami. Ini masjid jami ini ada sholat Jumatnya. Kalau ada masjid sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tak ada sholat Jumatnya, namanya masjid. Masjid saja, masjid titik, masjid nggak ada apa-apanya. Masjid. Di tempat kita berubah menjadi surau, langgar, musola. Di Jawa langgar. Orang Jawa dilanggar tak mati. Di Minangkabau, di Melayu surau. Tempat kita musola. Kalau masuk surau, masuk langgar, masuk musola, tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan usoli sunatan tahiyatul langgar. Pak Ustadz, apa hukumnya membuat nama di kuburan? Misal Abdul Somad. Oh, nama saya tuh. Kata nenek-nenek kita dulu, kalau kita membuat nama di kuburan nanti dibaca Dajjal. Apa iya Pak Ustadz? Dajjal itu nanti datang, kerjanya 3, ditunjuknya langit, ya sama imtiri, turun hujan.
ditunjuknya tanah, ya ardi umbuti, hai tanah tumbuh tanaman, tumbuh. Dicarinya kubur, manalah kubur, bingung dia, tak ada namanya. Pas ada nama situ, Abdul Somad, ditunjuknya, ya Abdul Somad, kum, hidup balik Abdul Somad, jumpa sama Dajjal, bisa hidup. Itulah yang ditakutkan tadi. Hadisnya tak ada, hadisnya tak ada. Yang ada hadis dikatakan Dajjal bisa melakukan 3: menyuruh langit nurunkan hujan, menyuruh bumi numbuhkan tanaman, menyuruh mayat hidup lagi. Datang nenek datuk kita dulu, oh kalau begitu nanti dibacanya jenazah makam kita. Andai ustadz mati nanti, apakah makam ustadz akan dipasang batu? Ya, saya minta pasang aja batu, tapi tak usah keramik, mubazir. Keramik serahkan ke masjid, ke MDA, pasang aja batu. Kenapa dipasang batu? Karena makam sekarang kalau tak dipasang batu diambil developer buat perumahan. Dibuat nama. Kenapa dibuat nama? Kalau tak dibuat nama, anak cucu kita bingung mau ziarah kemana. Nanti mau bulan puasa, yang lain pergi ziarah, kau ziarah kemana? Makam atukku hilang udah. Ada film Rano Karno, orang mau bulan puasa ziarah ke makam. Ini Benyamin sama anak cucunya ziarah ke lapangan golf, membaca Fatihah di lubang golf. Al-Fatihah. Kenapa? Makam sudah diambil, dibuat lapangan golf. Nah, jadi ini penting dibuat ini. Kenapa? Alasan darurat. Istri saya berjualan jilbab, alhamdulillah, menggunakan patung untuk manusia. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Kalau jual baju ada patung, bisa dibuang kepalanya. Kalau pakai jilbab, ibu punya toko jual baju Melayu, itu boleh pakai kepalanya buang. Pakai jilbab cemana? Kasih patung tapi jangan lengkap, potong sampai sepinggang. Jadi patung boleh kalau sepotong. Ibu punya keramik, keramik Gucci, keramik mahal, gajah, sayang Pak Ustadz, potong aja, tinggalkan belalainya aja, boleh. Innal malaikata, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah tu ada patung, patung lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dipotong tak apa-apa, potonglah patung itu, kasih pakai tiang di bawah, pasang jilbab. Wajahnya kalau bisa ditutup, jangan nampak, itu bagus. Tapi andai pun tak ditutup tak apa-apa. Untuk praktek peraga boleh, boneka boleh, boneka anak-anak, boneka Upin Ipin, Spiderman, Batman, Wonder Woman, Cicakman, boleh. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau rumah ada patung, patung, buang. Malaikat tak masuk. Yang tak masuk tu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Mohon doa agar selalu istiqomah dalam kebaikan dan dapat istri soleha. Hanya istri soleha. Nanti di akhir majelis kita berdoa, bukan menyanyi. Ustadz, mohon penjelasan tentang panggilan orang haji. Sudah haji, kota haji, ada penceramah yang tak membolehkan panggilan Pak Haji dan Ibu Haji. Ini penceramah tak pernah ke Mesir. Tanya Bang Ican, di Mesir asal nampak orang tua, izak ya hak, izak ya hamil hak, izak ya hagah. Orang Mesir menyebut jim itu G, makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Haj dipanggilnya hak, izak ya hak, izak ya hamil hak. Asal tua dipanggil haji, sama dengan kita. Pak Haji, sehat Pak Haji, sehat Pak Haji. Panggilan haji itu doa, panggilan haji itu kehormatan. Mudah-mudahan dia mendapat haji mabrur. Jadi inilah payahnya kalau penceramah tak pernah ke Mesir. Sombong Ustaz nih, bukan sombong. Belajar dulu, jangan mudah menghukumi. Haji, panggilan haji doa, panggilan haji adalah doa. Bagi yang belum haji, mudah-mudahan dia berangkat haji, amin. Bagi yang sudah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur, amin. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur ada perubahan. Ibu tu dulu Pak Ustadz tak mau berjilbab, sesudah balik dari haji, alhamdulillah jilbabnya panjang, mantap. Bapak tu dulu orangnya pelit, tak mau berzakat. Sekarang setiap ada kotak sumbangan, nyumbang berapa? 2.000 perak. Bapak tu Pak Ustadz sebelum berangkat haji bawa celana pendek aja, sekarang tak bercelana sama sekali. Haji mabur namanya.
Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, amin. Itulah mengapa saya ini selalu sehat. Kenapa? Doa jamaah sehat. Jika kita mendapatkan bonus dari perusahaan sedangkan kita masih ada utang, bagusnya disedekahkan, zakat, atau melunasi utang. Utangnya udah jatuh tempo apa belum? Kalau jatuh tempo kenapa dibayar? Kalau belum jatuh kenapa dibayar? Makanya ayat yang paling panjang ayat tentang hutang. Buka Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Tolong jelaskan tentang syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Oh, ini kajinya mati lampu. Ini udah putih makrifat nih. Ada permata di dalam kerang, kerangnya di dalam air, airnya di dalam laut. Sampannya syariat, berenangnya tarikat, lautnya hakikat. Mutiara dalam kerang itu makrifat, tak bisa dipisahkan. Kalau ada orang mengatakan aku langsung saja ke makrifat, tak bisa. Kau mesti punya sampan, sampannya syariat, lautnya hakikat, berenangnya tarikat, mengambil kerang itu makrifat. Apa makrifat itu? Ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, apa makrifat itu Ghazali? Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati hamba. Salat, zakat, puasa, haji. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dulu kata guru kami, kata syekh kami, tak perlu kau ngaji macam-macam, ikuti saja yang diajarkan tuan guru. Salat yang benar, cara wudhu yang benar, puasa yang benar, haji yang benar. Kalau hatimu bersih, Allah akan menembakkan cahaya ke dalam hatimu, insyaallah. Amin. Itulah doa kita, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Jangan mengaku-ngaku dapat cahaya baru ikut tarekat 2 kali berzikir. Oh, Ustaz Somad, tadi malam begitu kami sedang tidur, nampakku badan biniku itu bercahaya Pak Ustaz. Pas pula mati lampu, bercahaya Pak Ustaz. Cahaya apa tu Pak Ustaz? Bini kau sedang buka HP. Apa hukumnya sholat imam yang tak fasih baca Fatihah? Kenapa dia bisa jadi imam? Kenapa dia lulus fit and proper test? Maka sejak hari ini imam-imam kecamatan, imam-imam masjid kelurahan, imam-imam di kampung kita adakan fit dan proper test imam. Setuju? Kementerian Agama libatkan, Ketua MUI libatkan, alumni Al-Azhar dari Muara Bungo libatkan, imam-imam fit and proper test. Baca imam, Bismillahirrahmanirrahim, ijazah. Ila, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Ila, permisi Pak, kenapa? Gigi tinggal di rumah. Ada a, ada ta, ada fa, maka ini semua harus ada makharijul huruf. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun salat. Kalau tak betul bacaan Fatihahnya, batal salatnya. Oleh sebab itu, insya Allah Muara Bungo selamat dari itu semua, karena di sini ada juara tahfiz Al-Quran. Amin. Karena di sini ada pondok tahfiz Quran. Amin. Dan cikal bakalnya sudah nampak besar, tanah luas, tanah lebar, ada masjid, ada tugu, ada menara, ada pentas. Insya Allah saya yakin dan percaya, hakul yakin, ainul yakin, ke depan Muara Bungo akan menjadi pusat senter pendidikan Al-Quran. Amin. Apa hukumnya anak angkat pakai bin bapak angkat? Mereka ribut di belakang tuh minta lambai aja. Hai guys. Ada anak yatim, ada anak orang susah,
kita angkat dia ke rumah kita kasih makan, kita sekolahkan, kita angkat jadi anak angkat. Baik apa tak baik? Baik. Tapi ada 3 yang tak baik. Mau saya kasih tahu 3 yang tak baik? Pertama, jangan pakai bin nama kita. Nah, anak perempuan kasih namanya Fatimah binti Abdul Somad. Jangan. Kasih nama bapak aslinya. Haram hukumnya pakai nama kita. Mana dalilnya? Ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka menurut nama ayah kandungnya. Ustadz, anak ini saya tak tahu ayahnya siapa, karena dapat di depan rumah dimasukkan kardus. Jangan kau buat binti kardus. Binti Abdullah, binti Abdul Rahman, binti Abdul Wahab. Asal jangan binti Abdul Somad. 2. Jangan kau kasih harta warisan kepada dia, karena anak angkat tak dapat harta warisan. Lalu bagaimana menyelamatkannya? Saya sayang sama dia, kasih dia hibah atau wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Itu kebun karet untuk kau, robah langsung tanahnya waktu masih hidup, namanya hibah. Itu kebun karet untuk engkau sesudah aku mati, namanya wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Memang kalau kena panas nih payah mikir memang. Kalau masih hidup pindah haknya namanya hibah. Kalau sudah mati baru berpindah namanya wasiat. 3. Jangan berdua-duaan dengan anak angkat. Tak mahram. Saya dapat anak angkat perempuan, bini tak ada, duduk berdua di rumah. Kenapa berdua-duaan? Udah macam anak saya. Kenapa berdua-duaan? Udah macam ayah saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kalau 3 ini dijaga, jangan pakai bin kita, jangan kasih harta warisan tapi kasih wasiat dan hibah, dan dia pula tidak berdua-duaan, maka punya anak angkat itu baik. Paham? Di dalam melaksanakan tugas selaku PNS, selalu terlambat datang. Ini nanya apa nyindir? Tapi semua pekerjaan yang diemban kepada saya, alhamdulillah dapat selesai. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita digaji sebagai pegawai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu memakan uang negara, betul? Pegawai Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Muara Bungo. Berapa penduduk Muara Bungo sekarang Pak Bupati? 350.000. Kalau ada pegawai Pemda Muara Bungo yang korupsi waktu, tidak melayani masyarakat, berarti di akhirat amalnya akan diambil 350.000 orang. Saya sampaikan kepada pegawai-pegawai, saya sampaikan kepada aparatur negara yang makan dari uang negara, mengambil dari uang masyarakat, makannya, minumnya, kendaraannya, tetes bensinnya, peluh keringatnya. Maka kalau dia curang, kalau dia khianat, dia nanti di akhirat mencari minta maaf kepada 350.000 orang Muara Bungo. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad selama ceramah ini? Udah selesai. Daripada saya cari satu-satu, Masya Allah, mudah-mudahan dia anak soleh ya nak, Masya Allah, ambillah gambar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang nanti hari kiamat datang membawa salat, wasiyamin, puasa sunatnya banyak, salatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata dia curang dan khianat, memakan harta orang dengan cara batil. Maka dia masuk neraka, bukan karena judi, bukan karena khamar, tapi karena curang dan zalim. Saya punya istri, alhamdulillah. Tapi saya nikah lagi, alhamdulillah. Tanpa sepengetahuan istri pertama, nauzubillah. Lama-lama istri saya tahu. Tahankanlah. Saya jarang pula ke istri kedua. Apa hukumnya? Ibu tenang, karena mereka tidak bisa nikah secara resmi Kementerian Agama kalau tidak ada izin dari istri pertama. Saya ajari bagaimana cara ngurus izinnya. Ambil kertas, siapkan materi 6.000. Kalau tak ada materi, tunggu. Biasanya saya ada bawa materi. Nah, ini dia materi 6.000. Nanti saya kasih satu. Tulis di situ.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini isi pertama, nama, umur, alamat. Dengan ini saya ikhlas laki saya berbini sekali lagi. Ih. Lalu surat itu dibawa ke Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo. Nanti dipanggil ibu itu, ditanya sama hakim, betulkah ini tanda tangan saudari? Betul Pak Hakim. Ikhlas saudari, dia nikah lagi. Cepatlah Pak Hakim, udah naik darah tinggi kuda. Jadi tidak sesederhana ini, brother. Tidak semudah ini. Jangan mau nikah siri. Karena kalau nikah siri, nanti kalau kau cerai tidak bisa menuntut karena tidak ada hitam di atas putih. Yang sudah terjadi apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Apa boleh buat? Hanya bisa melapor kepada Pengadilan Agama, dibuatkan akad nikah baru. Dibuatkan akad baru supaya ada suratnya. Kalau tidak ada surat, jangan mau. Anak-anak gadis, jangan mau nikah siri. Karena kalian nanti tidak bisa menuntut nafkah. Kalau ditinggalkan sampai mati, tak bisa menggugat cerai. Karena tak bisa pergi ke pengadilan. Tapi kalau nikah resmi, bila saya tinggalkan 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke Pengadilan Agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, itu namanya sirat ta'liq. Jangan mau. Jangan mau, jangan mau. 3 kali sudah aku sampaikan. Jangan mau, jangan mau, jangan mau. Sekarang saya tanya, maukah anak-anak gadis nikah siri? Tahankan. Tak akan mau mereka. Karena kalian yang akan rugi. Yang sudah terjadi ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau ibu sabar, lanjutkan. Kalau ibu tak sabar, ibu bisa gugat ke pengadilan. Sekarang saya tanya, andai ibu yang jadi istri pertama, ibu sabar atau gugat ke pengadilan? Ibu, jalan menuju surga adalah kalau ibu sabar. Sekarang saya tanya, ibu sabar atau gugat ke pengadilan? Sabar katanya, sabar. Adinda, kalau kau sabar Adinda, kau cepat masuk surga. Tak masuk pun tak apa-apa. Tapi insya Allah orang Muara Bungo ini baik-baik, ya kan Bu? Orang Muara Bungo lembut-lembut, ya kan Bu? Pasti dia izin aja kan? Tidak gitu. Ibu punya 2 pilihan. Kalau sabar tahankan, kalau tak sabar ibu punya kuasa untuk datang ke Pengadilan Agama. Mengadulah kepada hakim. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk bantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, ittisab, urf. Urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren? Saya mau nanya Pak Ustaz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa?
karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere miskin susah, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung." Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran. Dan ibu jangan kurang ajar. "Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut deh, kalau enggak lebih dari kamu bisa aku dapatkan." Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jaga. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh. Ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya bapak ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua ditutup dengan qalansua, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serbet. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini. Coba. Yang kedua qalansua, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti
Wah, jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Nah, maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lubang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi, LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi, habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Sampai tak banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga. Insyaallah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang Sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna 'alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi. Siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ di Yordania. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pompei salah satu kampung yang diisi oleh homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang. Tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah, mengajak bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil betul, batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam. 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah setan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqa yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj.
Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allah. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab? Khilafiyah, firqah. Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian enggak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syazah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi naam bayati sobana awan sika jaharka bayati ras. Paham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini. Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman sudah di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim.
Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab begitu yang diamalkan oleh para ulama. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari isya sampai subuh ayatnya kul huwallah, wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah nggak dibuat Nabi? Nggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah.